Halo, nggak terasa ini Ramadan sudah akan segera berakhir. Saya kira banyak orang, terutama kalangan umat Islam ini bukannya bergembira kalau Ramadan berakhir. Ini bersedih karena bulan yang istimewanya akan segera pergi. Tapi tentu saja meskipun sedih banyak juga menyisakan kegembiraan, terutama buat anak-anak. Cuman anak-anak generasi pandemi ini berbeda, Bung Rocky. Saya kira anak-anak saya sama masa-masa saya dulu ketika kecil itu beda banget menyambut lebarannya ini. Ya, ada buat anak-anak ada kegembiraan, pagi-pagi bunyiin kentong, sahur bersama segala macam. Dan kegembiraan itu yang menimbulkan semacam keyakinan pada kita bahwa dalam diri manusia ada hal-hal yang tidak bisa diatur secara material, dan kegembiraan itu kan nggak mungkin diorganisir di mall-mall yang buat diskon segala macam. Itu lain lagi tuh, karena persahabatan pagi hari itu menimbulkan suasana yang sangat jauh berbeda dengan ketemu orang di mall. Jadi anak-anak itu selalu punya semacam pesan moral bahwa harapan itu justru datang dari keluguan. Nah itu intinya. Jadi karena lugu merasa bahwa oke, mari kita bermain-main arak-arakan pagi itu. Soalnya walaupun kadang-kala banyak yang merasa terganggu karena arak-arakannya berlebihan, tapi begitu mereka anak-anak ya udah dianggap bahwa itu kayak kesempatan baik untuk melakukan pendidikan keluarga negaraan. Sebetulnya pagi hari anak-anak udah saling bersapa dengan sahabat tetangganya. Ya. Tapi ini generasi pandemi memang beda. Sudah 2 tahun mereka melewati ini masa ini dengan tetap berdiam diri di rumah. Nah, kelihatannya Lebaran ini akan kemungkinan besar akan berbeda ya. Artinya Muhammadiyah sudah dipastikan besok. Kita ucapkan selamat Hari Raya. Tapi bagi yang lain pemerintah menunggu keputusannya nanti malam itu, Bung Rocky. Tapi poin pentingnya menurut saya, sebenarnya kita sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan itu, dan perbedaan itu nggak perlu kemudian menimbulkan persoalan, apalagi ini soal agama gitu kan biasanya sensitif, tapi kita sudah biasa di Indonesia dengan perbedaan semacam itu kan. Ya, itu hal yang secara metodologi berbeda, tetapi esensinya sama, merayakan Hari Raya. Dan memang ada 2 cara memastikan tanggal, dengan kepastian mata dan kepastian perhitungan matematik. Tapi betul itu hal yang bukan intinya sebetulnya tuh, karena tetap batin orang merasa bahwa tanggal 2 atau tanggal 3 tetap itu adalah kefitrian manusia, tidak dibatalkan hanya karena perbedaan metodologi itu tuh. Dan mungkin buat anak-anak merasa enak-enak juga nanti 2 kali lihat kembang api itu. Ya. 2 kali dapat angpau. Yes. Ya, gitu. Oke, nggak apa-apa, itu penting, pesan-pesan macam itu penting kita sampaikan. Tapi sebelum kita ngobrol yang lain, saya list dulu beberapa berita ya, Bung Rocky. Puncak Lebaran untuk Jawa itu diperkirakan sudah berlangsung kemarin ya. Jadi hari ini mungkin sudah mulai antrian berkurang di sepanjang jalan tol, tapi untuk ke luar Jawa, ke Merak itu masih terjadi penumpukan. Ini sampai berjam-jam orang masih terjadi penumpukan. Terus yang lain juga masih itu seputar suasana Lebaran, dan ini video-video kemacetan di jalan-jalan tol masih beredar luas, dan ini yang luar biasa dramatis, tapi orang Indonesia itu bisa menyikapinya dengan santai gitu loh. Saya lihat ada foto-foto yang tidur-tiduran di jalan tol, di mana yang betul-betul ini Indonesian way. Dan Indonesia memang punya cara berbeda. Ini beda dengan di luar negeri, terutama misalnya Inggris. Inggris sekarang sedang digemparkan oleh video porno. Ada anggota parlemen dari partai konservatif yang akhirnya mengundurkan diri karena ketahuan dia nonton video porno. Nah, di Indonesia juga kejadian semacam ini pernah terjadi, tapi beda-beda. Dulu ada anggota parlemen dari PKS yang ketahuan juga dan langsung mengundurkan diri minta maaf. Tapi ini ada dari PDIP gitu yang kemarin juga heboh, baru kalau yang PDIP ini baru, tapi kemarin dianggap oleh fraksinya manusiawi itu. Jadi ini standar partai yang beda-beda gitu. Tapi bahkan di Inggris pun standar moral etik semacam itu masih tetap berlaku juga. Itu beberapa berita sebelum kita, dan ada juga nanti kita ngomongin ini pasti orang selalu ingat pada Anda yang soal profesor yang Anda sebut, ada yang Anda sebut kompresor, tapi kalau rezekinya profesor guru besar tapi otaknya kecil, dari Profesor Ocil dan sebagainya. Itu beberapa yang harus kita diskusikan, Bung Rocky.
Ya, soal moral clarity atau standar etik dari kedudukan pejabat publik itu berlaku umum, bahwa pejabat publik seharusnya tanpa diatur hukum pun dia tahu apa yang disebut noblesse oblige itu. Kan prinsip itu noblesse oblige, artinya semakin noble maka obligasinya semakin tinggi itu. Semakin dia mulia maka dia memperoleh beban moral juga yang harus dia pertanggungjawabkan. Jadi poin kita tentu bukan mempersoalkan privasi orang, ya silakan Anda nonton video porno di kamar tertutup Anda, itu urusan Anda tuh. Tapi kalau waktu tugas Anda kemudian disita oleh kenikmatan privat Anda, nah itu yang melanggar public ethics. Apalagi di ruang DPR atau lagi acara rapat Anda buka pornografi, kan itu artinya Anda hilangkan attention Anda untuk urusan publik karena Anda ingin nikmati urusan privat Anda. Artinya kita rakyat membayar Anda untuk ngurus publik, bukan ngurus privat Anda tuh. Jadi itu intinya sebetulnya tuh. Dan ya etika di Inggris itu walaupun masyarakatnya liberal tapi etiknya tetap kuat tuh. Amerika juga begitu tuh, seliberal-liberalnya ke masyarakat Amerika pada soal-soal pembagian wilayah etik private dan publik mereka ketat sekali. Jadi kita sering kali juga sering justru bolong karena berupaya untuk menyelamatkan seseorang lalu argumennya dibuat-buat, itu nggak ada. Perintah etis itu selalu imperatif bagi orang itu. Jadi kalau orang itu misalnya ya nggak kita hukum, dia hukum aja dirinya sendiri kan sebelum dapat hukuman sosial. Itu yang harus kita pelajari juga. Sama seperti koruptor, selama belum tertangkap ya menganggap nggak ada pelanggaran etik itu. Padahal undang-undang kita bahkan tegas itu, bertemu dengan seseorang aja, kalau pejabat publik bertemu dengan seorang pengusaha itu terlarang. Tapi bayangkan berapa banyak pertemuan di lapangan golf antara menteri dengan pengusaha tuh, itu kan udah pasti korupsi itu. Karena dianggap bahwa itu memanfaatkan atau menjauhkan diri dari mata wartawan. Kan biasanya ketemu di lapangan golf, maka wartawan nggak mungkin ikut di situ kan. Nanti berbahaya tuh. Tapi nanti si Kedi juga tahu, wah ini orang terkenal, dia foto lalu bocor, wah ada pejabat ketemu pengusaha. Apa yang dibicarakan? Ya mungkin yang nggak ada yang dibicarakan, tapi itu nggak boleh kan, itu intinya tuh. Jadi kita harus belajar tentang kedudukan imperatif dari etik itu. Itu yang nggak ada juga di kabinet presiden, nggak ada itu etik begitu, karena langsung peng-peng kan pengusaha sekaligus merangkap penguasa, itu etikanya udah nggak ada. Ya saya kira kayak hal-hal yang begini ini penting ya, karena bercarut-marut kita, kekacauan yang terjadi di bangsa ini ya karena itu tadi ya, moral clarity, standar etik dan sebagainya kita abai gitu. Nggak usah ngomong soal agama lah ya, karena ini mungkin nanti kalau begitu Anda dianggap kadrun nanti kalau Anda ngomongin soal agama, Bu Rocky. Ya, dan kadrun itu nggak boleh diluluskan oleh LDP, nggak boleh dapat beasiswa negara. Itu juga kacau kan. Ya, kita baca keterangan apa namanya, kontroversi profesor itu, siapa namanya itu profesor itu, Budi Santosa Kartiko, wah susah ini ya. Itu gabungan antara dua nama yang sebetulnya impactnya buruk. Tidak berbudi mengakibatkan tidak sentosa, kan jadi begitu kan. Purwakartiko. Iya, jadi Santosa Purwakartiko ya. Ya, Budi Santosa, dan dua nama yang seharusnya mulia tuh, berbudi dan santosa. Budi itu ada bagian dari kesadaran etis. Santosa artinya keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang mulia. Jadi dua hal yang sebetulnya melekat pada nama beliau tuh. Tetapi saya selalu menganggap bahwa kecerdasan itu tidak datang dari ijazah seseorang itu. Yang sering saya katakan bahwa ya tanda Anda pernah sekolah, Anda punya. Ini fatwa ya. Ini yang udah banyak sekali dikutip di mana-mana itu. Oke, silakan. Jadi itu masalahnya kan. Dia bisa namanya profesor, tapi pengetahuan dia tentang atau kesadaran diri dia itu tidak dicerminkan oleh gelar-gelar yang sepanjang itu kan. Ini soalnya, apalagi ini menyangkut masa depan orang lain yang harusnya nggak boleh dibocorkan memang, karena itu semacam BAP aja kan. Kalau ada problem, bagaimana nanti? Yang lebih gila lagi, nanti akan terjadi penipuan bahasa tubuh tuh. Mereka yang akan berhadapan dengan sang profesor untuk wawancara, sebelum masuk ruangannya dia buka jilbabnya tuh supaya dapat poin lebih tinggi kan. Itu artinya kan menyogok jadinya kan. Karena udah ada
pas event ada semacam jurisprudence bahwa supaya dapat angka tinggi jangan pakai jilbab, kan begitu jadinya tuh. Jadi hukumnya terbentuk semacam itu. Nah, itu pentingnya beliau itu mempertanggungjawabkan, dan paling bagus dia mundurkan diri, karena ini juga soal yang paling standar dalam moral. Kalau dia udah melakukan hal yang buruk itu secara etis sudah pasti buruk, karena membocorkan orang yang dia favoritiskan. Kan itu kan favoritisme itu. Jadi hal-hal begitu jadi panduan juga buat para guru besar atau pejabat-pejabat utama untuk jangan memanfaatkan kedudukannya untuk ya ini kan separuh menjilat pada kekuasaan, karena masih ada kadrun maka kadrunnya dilecehkan. Padahal sebetulnya dari awal kita tahu bahwa itu lembaga yang didesain untuk menguji otak orang, itu bukan untuk menguji busana orang, kan lain lagi tuh. LPDP kan dibikin dari zaman SBY, saya tahu itu dimaksudkan untuk meneliti siapa yang mampu berpikir, dia dikasih beasiswa. Siapa yang tidak mampu secara ekonomi tetapi punya moral yang baik untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, maka dikasih beasiswa. Jadi ukurannya adalah soal-soal intelek dan soal-soal keadaan sosial, bukan soal-soal busana yang kemudian dikaitkan dengan agama. Itu bahayanya kalau pengetahuan tidak didasarkan pada kematangan batin, hanya didasarkan pada capaian-capaian teknis. Karena tadi ijazah itu hanya menunjukkan Anda pernah sekolah, bukan Anda pernah berpikir. Itu intinya tuh. Ya kalau dulu kan yang saya kira sampai sekarang quotable adalah ada menyebut ada profesor tapi rasa kompresor gitu. Ya kalau profesor yang ini, ini apa ini Bung Rocky? Iya, kan ada arogansi sebetulnya kan. Seorang profesor dia betul-betul paham tentang etik di dalam ilmu pengetahuan tuh. Kalau dia arogan dia akan pamer bahwa ini saya berhasil untuk menguji orang dan saya lecehkan yang lain saya terima. Itu namanya kompresor. Karena kompresor itu berisiknya doang tuh. Anginnya isinya cuma angin. Lain kalau kepala kan isinya mestinya aliran pikiran. Ini aliran angin kalau kompresor. Jadi hal-hal beginian ini jadi semacam ya kita akhirnya mengukur orang itu pada kematangan etiknya itu. Bukan kematangan intelektualnya. Kematangan intelektual itu bisa kita olah dengan fasilitas yang tersedia di kampus. Tetapi seseorang yang ada pada kedudukan guru besar itu artinya master di dalam semua hal itu. Nah, dia tidak bisa mastering etiknya dia itu. Itu dasar pertama loh menyandang gelar guru besar. Jadi kalau guru besar otaknya kecil ya begini jadinya nih. Ya, Profesor Ocil ini ya disebutnya. Oke, tapi saya membaca penjelasan dia di salah satu media lokal gitu, dia menyatakan bahwa dia tidak punya maksud semacam itu gitu, dan dia membela diri bahwa keluarga dia juga banyak yang menggunakan kerudung gitu, dia menyebutnya. Jadi sama sekali tidak, dan dia juga muslim, dia menyebut, jadi tidak ada maksud semacam itu. Tapi kalau orang membaca postingan dia kan clear ya apa yang disampaikan, bahkan bukan hanya soal manusia gurun yang dia persoalkan, tapi bahwa mahasiswa demo. Nah itu dia juga menjelaskan, itu kan secara tidak langsung dia menyebut bahwa tidak ada yang hobinya demo. Kalau toh dia disebutkan gitu, kalau toh dia aktif di organisasi tapi organisasinya profesional gitu, seperti asisten lab, asisten apa dan sebagainya gitu. Jadi, sejak awal dia ini orang nggak ngerti sejarah juga akhirnya. Seluruh pendiri bangsa ini adalah mendemo, bahkan tokoh-tokoh kita yang belajar di Belanda mendemo parlemen Belanda supaya Indonesia jangan dijadikan daerah perasan, daerah kolonial. Jadi demonstrasi itu bahkan adalah hak seorang intelektual tuh. Demonstrasi itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau dia melecehkan mahasiswa itu mahasiswa bilang ini profesor apa kompresor kan? Kan akhirnya kita balik ke situ tuh. Jadi sekali lagi kita mau tahu sebetulnya ini orang ini apa itu. Jadi kalau dia bilang ya tapi iya keluarga saya begini, ya itu sama seperti ada orang kepergok oleh tetangganya manjat pohon duren. Lalu orang itu bilang enggak kok, saya enggak mau ambil duren, saya cuma mau ambil daunnya doang tuh untuk direbus. Begitu. Alibinya itu terlalu dangkal. Ya keluarga saya juga pakai jilbab, kalau saya ya ngapain kalau itu yang dijadikan semacam pembenaran gitu kan. Ya silakan aja manjat pohon duren, dan belum pernah kita lihat ada orang bikin lalap pakai daun duren.
Pasti mau nyolong duren tuh kan, tapi ketahuan. Tapi satu hal kan begini, yang kita bisa simpulkan dari sini betapa level pembelahan yang terjadi itu bukan hanya pada level masyarakat di bawah, tapi sampai level seorang guru besar, bahkan rektor perguruan tinggi negeri, itu pun cara berpikir semacam ini. Dan mereka ini rata-rata begitu saya lihat videonya memang rata-rata pendukung rezim. Dan kita tahu lah ya kalau yang menjadi rektor pasti pendukung rezim ya. Nah ini saya jadi bingung, kenapa ya orang-orang yang kemudian menjadi pendukung rezim ini, saya meminjam istilah Anda, menjadi dungu gitu setiap kali. Padahal sebenarnya dia seorang guru besar. Pasti harusnya tidak dungu lah seorang guru besar. Nah itu sinopsis dari kehidupan akademis kita. Artinya kita mesti bicara tentang etika akademis. Di dalam dunia akademis, seseorang itu diangkat profesor, jadi rektor, jadi dekan. Itu dasarnya adalah keahlian dia itu dan kemampuan dia untuk mempromosikan masa depan dari kampus dia itu. Gak ada urusannya dengan pengkadrunan, dengan situasi politik. Kan mestinya kampus betul-betul dalam soal ilmu tegak lurus saja dengan kematangan intelektual. Gak usah sindir-sindir orang lain gitu kan. Ini profesor ini dia sepertinya dia bagian dari satu gerakan politik yang memanfaatkan kedudukan dia di LPDP untuk memberi sinyal bahwa dia masih pendukung Jokowi loh. Jadi ngapain itu kan? Kan nggak ada pentingnya kan. Jadi saya melihat itu dalam proses 2-3 tahun terakhir ini tuh, bahkan politik itu dijadikan dasar untuk menguji seseorang di wilayah akademis tuh. Saya ngerti karena saya berteman dengan semua dosen di banyak universitas termasuk di Indonesia tuh, yang dijegal hanya karena beri kritik pada presiden kan. Padahal sebetulnya itu kritik di ruang kelas itu, tapi kemudian bilang itu cebong, jangan diangkat jadi profesor, ini harus dihalang jadi rektor, yang ini harus diberhentikan SKDK-nya. Kan itu masalahnya tuh. Padahal sebetulnya dari awal kita lihat bahwa pembelahan politik ini masuk sampai ke tadi, betul Hersut tadi, ke ruang-ruang di mana pikiran harusnya bebas dari pendangkalan. Ya justru itu pendangkalan terjadi bahkan di tingkat komunitas guru besar tuh, yang berotak kecil. Dan kita justru disinilah kita melihat betapa Indonesia, masa depan Indonesia itu suram, bukan seperti yang dikatakan tadi bahwa otaknya pinter-pinter dan kemudian ini adalah bonus demografi Indonesia kan gitu, dia menyebutnya bahwa mereka ini adalah anak-anak yang pinter, IP-nya tinggi-tinggi 3,5 sampai 3,9, bahasa Inggrisnya castisius, dan mereka mencari Tuhan ke negara-negara seperti Korea Selatan, Eropa dan Amerika gitu. Dia mengagungkan itu, dia membayangkan bahwa dengan masa depan semacam ini Indonesia bakal cemerlang, tapi dengan dengan otak pintar, tapi kemudian cara berpikir yang cupet gitu kalau orang Jawa nyebutnya, ini justru menurut saya lebih berbahaya kan masa depan Indonesia. Iya, saya baca akhirnya narasi-narasi yang bersangkutan dan terlihat bahwa memang picik sebetulnya karena kepicikan aja itu. Yang kedua ingin show off bahwa dia menentukan tuh. Maka dia kasih semacam barrier to entry itu, halangan untuk masuk. Kalau Anda tidak comply dengan apa yang saya ucapkan, maka Anda di depan saya, wawancara Anda akan saya singkirkan. Dan sekarang kita mau periksa berapa banyak orang yang dia singkirkan hanya karena dia melihat profil seseorang kan. Mungkin juga baru masuk biodatanya, dilihat fotonya aja dia singkirkan. Kan kita mesti curigai begitu. Karena di ujungnya dia akui sendiri bahwa yang dia favoritkan adalah mereka yang nggak pakai jilbab. Dan kira-kira begitu kan, maka mereka yang pakai jilbab juga sekarang takut untuk mendaftar. Jadi bagian ini yang mesti kita bersihkan. Nggak boleh ada sinyal sedikit pun tentang diskriminasi itu di lembaga-lembaga universitas. Biarkan semua berlangsung dengan kepastian meritokrasi, dengan kemampuan argumentasi metodologis. Jangan bawa-bawa ideologi ke dalam kampus. Justru kampus menguji netralitas ideologi itu. Jadi hal-hal beginian ini yang saya kira saya mau kasih sinyal pada banyak kampus di Indonesia yang masih memakai standar itu untuk meloloskan atau tidak meloloskan seorang. Itu standar politik. Padahal itu yang ingin kita singkirkan supaya bangsa ini tumbuh betul-betul dalam ilmu pengetahuannya. Dan intrik-intrik di kalangan kampus kan profesor, dekan, rektor segala macam itu kan itu intrik politik, bukan intrik akademis tuh. Ya begini-beginian nih. Nah karena itu kemudian terundanglah partai politik atau kepentingan kepala daerah untuk masuk di dalam mengatur-ngatur kampus. Karena nanti dikasih semacam wanti-wanti. Kalau enggak, kalian enggak saya kasih proyek ya. Kalau seseorang itu berafiliasi pada si itu, si ini
terindikasi mendukung caleg ini kan, itu kan buruk kan. Jadi kembalikan kampus pada kebersihan berpikir akademis. Yes, oke. Ya, saya jadi mikir-mikir nih karena begitu saya baca dia ini rupanya jadi interviewer LPDP sejak tahun 2013 sampai tahun 2022 kan berarti sekitar 10 tahun ini Bung Rocky. Wah, ini soal serius. Saya kira ini masih Departemen Keuangan, kan LPDP ini di bawah Departemen Keuangan ya Bung Rocky ya. Harus menata ulang ini mereka orang-orangnya, justru disinilah harusnya yang para interviewernya yang sejak awal diseleksi, jangan dengan orang-orang yang punya pikiran picik dan prejudice seperti profesor yang satu ini. Ya saya tahu itu, saya bahkan tahu lebih banyak tentang intrik di LPDP itu kan. Kan dulu dianggap itu sarang kadrun karena favoritisme, sekarang mungkin berubah lagi jadi sarang cebong, nanti sarang burung elang segala macam kan. Udah kita lepaskan semua itu dan mulai sekarang lakukan betul-betul profesionalisme kan. Kan Ibu Sri Mulyani membanggakan itu. Itu sebetulnya dulu itu namanya itu beasiswa presiden itu. Karena saya tahu itu dibuat di zaman Pak SB. Jadi supaya enak disebut ini presiden memberi beasiswa. Jadi keren, dapat beasiswa Pak Presiden. Tapi kemudian dalam pikiran yang lebih masuk akal, orang nanti dianggap Presiden SB mau promosikan itu dirubah aja bahwa itu punya negara. Dan itu kan uang yang abadi itu yang dititipkan ke Departemen Keuangan untuk ngelola itu, bukan lagi pada seorang presiden. Jadi sebetulnya dari awal udah berubah itu, walaupun sebetulnya saya lebih suka bilang ini beasiswa kepresidenan itu. Jadi bangga orang itu. Kan itu intinya. Tapi itu adalah anggaran negara yang memang disisihkan untuk tidak boleh diambil kapanpun, biarkan itu berkembang di situ, berbunga di situ untuk menghasilkan calon-calon pemikir kita. Nah justru direndahkan mutunya oleh profesor semacam beliau tadi itu yang nggak paham asal usulnya dan berupaya untuk bikin diskriminasi. Itu buruknya di situ tuh cara kita mengelola pendidikan. Ya. Oke, seperti halnya di konten saya juga kita perlu memberikan disclaimer bahwa kita penting terus mengangkat-angkat semacam ini. Orang ngapain sih katanya dibahas soal begini. Ini saya kira ini orang juga mesti gagal paham juga, mesti kita bahas ya soal begini. Kenapa? Karena semangat kita sejak awal kita ingin agar hal-hal semacam ini, pembelahan masyarakat, pembelahan politik yang semakin dalam ini tidak terus berlangsung di Indonesia. Karena dengan pembelahan itulah sebenarnya mereka-mereka yang berteriak NKRI harga mati ini tanpa sadar mereka sendiri menghancurkan NKRI. Iya betul, dan ini refleksi yang memang FNN maksudkan itu. Kita mau membongkar yang seolah-olah soal kecil, padahal di belakang itu ada teks politik, di belakang itu ada tenunan kebangsaan yang robek, mesti dijahit ulang. Jadi ini masalah besar, karena kalau tidak dibongkar atau tidak didiamkan, itu orang menganggap ya boleh dong seseorang itu favoritisme pada orang lain, dan itu tidak fair tuh. Jadi sekali lagi, etika publik itu adalah kepentingan semua orang. Mau isunya kecil, isunya besar, di belakang itu ada permainan ketidakadilan. Dan kita nggak boleh loloskan ketidakadilan sekecil apapun. Termasuk ketidakadilan di dalam threshold. Karena itu kita dukung terus 0%. 0%. Terima kasih.